Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42 beginilah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sedemikian jauh kita membaca kisah tentang Dorcas. Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh lagi, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada saudara. Ini pertanyaan yang umum dan berlaku di semua kalangan. Bagi saudara yang masih duduk di bangku SMP atau SMA atau sekolah lah. Di sekolah, saudara dikenal sebagai anak yang seperti apa? Untuk saudara yang saat ini sudah kuliah, di kampus, saudara dikenal sebagai mahasiswa seperti apa? Dan untuk teman-teman saudara yang sudah bekerja, di tempat kerja, saudara dikenal sebagai pegawai yang seperti apa? Saya berikan waktu untuk kita berpikir sejenak. Saya kasih clue ya saudara, mungkin saudara dikenal sebagai seorang yang alim di sekolah atau di kampus, atau dikenal sebagai seorang yang nakal. Atau mungkin juga di tempat kerja, saudara dikenal sebagai seorang pegawai yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, saudara dikenal sebagai seorang pegawai yang tidak jujur, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Nah saudara, kalau sudah dapat jawabannya disimpan dulu ya saudara, atau kalau mau tulis di kolom komentar. Saudara, teks firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi menceritakan tentang seorang perempuan yang adalah murid Yesus yang dikatakan dia tinggal di Yope, daerah pada waktu itu. Saudara, perempuan ini bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani dia disebut sebagai Dorcas. Melalui kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat bagaimana Lukas yang menuliskannya menyaksikan hidup Dorcas yang begitu luar biasa. Mengenai Dorcas dikatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, melalui teks ini kita bisa melihat bahwa Dorcas ini dikenal dan dikasihi oleh banyak orang karena dia banyak sekali berbuat baik kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang berkekurangan pada saat itu.
Saudara, sebenarnya kehidupan seperti Dorcas inilah yang membuat dunia Romawi pada saat itu tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka heran akan kebaikan yang dicerminkan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, salah satunya Dorcas itu. Saudara, pada waktu Dorcas jatuh sakit, penyakitnya ini cukup parah hingga akhirnya membuat Dorcas meninggal dunia. Dan seperti kebiasaan yang lazim bagi setiap kita ya, tentunya kita akan segera mengurus, dan demikian juga pada saat itu mereka segera memandikan mayat Dorcas dan kemudian mengangkatnya ke dalam sebuah kamar yang dikatakan berada di ruang bagian atas. Di sana mereka mempersiapkan untuk acara pemakaman Dorcas. Saudara, pada saat kematian Dorcas, Petrus sedang ada di Lida. Dan kebetulan Lida ini berdekatan dengan Yope. Ketika para murid mengetahui keberadaan Petrus, mereka segera mengutus 2 orang untuk memanggil Petrus dan membawa kabar tentang kematian salah satu dari saudari mereka. Saudara, memang ya, kalau seorang yang selama atau semasa hidupnya baik, menjadi kesaksian, menjadi berkat, ketika dia pergi atau meninggal dunia, akan banyak sekali orang yang menangisinya. Banyak orang yang merasa sedih, merasa kehilangan karena kepergiannya. Saudara, membaca kisah kematian Dorcas ini, saya ingat dengan satu quotes atau kalimat motivasi yang berkata demikian. Jadilah orang yang kehilangannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Saudara, jika seseorang sudah hidup begini seperti quotes tadi, wah, kita rasa dia sudah hidup sebagai seorang manusia yang bermanfaat. Hidup bukan sembarang hidup. Dan inilah yang kita saksikan dari kehidupan Dorcas ini. Sebaliknya saudara, mungkin ada juga orang-orang yang kalau hilang gak dicari, kehadirannya juga gak diharapkan. Kalau dia pergi justru banyak orang yang bersyukur. Dan bahkan mungkin tidak ada kebaikan yang dapat diteladani dari hidupnya. Saudara, saya dan saudara termasuk yang mana? Kita lanjutkan. Sesampainya utusan itu kepada Rasul Petrus, Petrus segera bersiap-siap dan pergi mengikut mereka ke Yope. Sesampainya di rumah itu dikatakan bahwa Petrus segera dibawa ke ruang di mana mayat Dorcas berada. Dan seperti halnya ketika kita sedang berduka ya, banyak orang yang sangat sedih dan menangisi orang yang kita kasihi. Demikian jugalah pada saat itu. Tentunya ada banyak orang yang menangisi kepergian Dorcas. Akan tetapi saudara, ada hal yang menarik dalam bagian ini, di mana Alkitab hanya menyebutkan satu kelompok masyarakat yang menangisi Dorcas. Siapakah mereka? Alkitab berkata, semua janda-janda datang dan berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, dikatakan bahwa semua janda datang dan menangisi Dorcas. Siapakah janda-janda pada waktu itu? Berbeda dengan janda-janda pada saat ini. Golongan janda pada saat itu adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus karena status mereka yang sudah tidak memiliki suami. Mereka juga bukan wanita karir, karena pada saat itu suamilah yang mencari nafkah dan melindungi mereka. Saudara, pada saat itu mereka membawa baju dan pakaian yang menjadi kenangan pemberian Dorcas. Bagi mereka, Dorcas adalah seorang yang seharusnya hidup lebih lama karena dia adalah orang yang baik. Saudara, jika kita melihat rupanya Dorcas ini selama ia hidup, ia adalah seorang penjahit pakaian yang membagi-bagikan pakaian itu yang dia buat kepada para janda. Itulah mengapa saudara tidak heran kalau para janda ini tidak rela kalau Dorcas harus mati secepat itu.
Saudara, mungkin sama ya ketika kita mengingat saudara kita Melita Sidaputar. Dia orang yang baik, orang yang jadi berkat, kesaksian luar biasa, melayani dengan baik. Kok dia pergi secepat itu? Tentunya kita berpikir bahwa orang-orang sebaik ini harusnya hidup lebih lama. Tetapi kenapa justru orang-orang yang jahat, kejam, hidupnya sangat lama? Saudara, kita lanjutkan. Ketika Petrus datang, ia menyuruh semua orang keluar, ia berlutut dan berdoa. Dan mujizat terjadi. Ketika Petrus memanggilnya, Tabita yang sudah mati tadi, dia membuka matanya, dia bangun, dia duduk, hidup kembali. Karena Tuhan sudah membangkitkannya. Saudara, ketika mengetahui hal ini, Petrus dengan segera berlari keluar, memberitahukan kepada janda-janda yang sedang menangis, memberitahukan kabar bahwa Tabita telah hidup kembali. Tabita mereka telah mendapat kesempatan kembali untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Saudara, kalau kita baca ya bagian ini, mungkin kita tidak terlalu wow. Kenapa? Karena kita sudah tahu akhir ending dari cerita ini. Akan tetapi kalau kita melihat kenapa Tuhan harus buat drama kematian jika pada akhirnya ternyata Dorcas ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup lagi. Kenapa Tuhan harus membuat semua orang sempat putus asa? Kenapa Tuhan harus menghentikan hidupnya untuk beberapa saat kalau pada akhirnya ia hidup kembali? Saudara, ketika seseorang di antara kita meninggal dunia, itu berarti rencana Tuhan atas hidupnya sudah selesai dan sudah waktunya ia harus pulang. Sebaliknya, ketika Tuhan masih mempercayakan saya dan saudara kehidupan hingga hari ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai. Dan Tuhan masih memiliki rencana atas hidup saya dan saudara. Saudara, demikian juga ketika Tuhan menghendaki Dorcas meninggal untuk beberapa saat lamanya dan akhirnya hidup kembali. Itu berarti Tuhan punya rencana atasnya. Akan tetapi kita mungkin bertanya, apa rencananya? Di dalam ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau Dorcas bukan hanya menjadi kesaksian di antara para murid dan janda-janda. Lebih daripada itu, Tuhan mau pakai kehidupan Dorcas untuk menjadi kesaksian di seluruh Yope hingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini jugalah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau hidup kita menjadi kesaksian bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di antara sesama orang percaya. Lebih daripada itu, Tuhan mau kita menjadi kesaksian bagi dunia luar, di luar gereja, di luar orang-orang yang percaya. Tetapi, saudara, kenapa sih saya dan saudara harus menjadi kesaksian bagi dunia? Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, saya dan saudara adalah surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Untuk itu, kesaksian hidup kita seharusnya mencerminkan karakter Kristus. Saudara, saya dan saudara mau dikenal dan dikenang sebagai orang yang bagaimana? Mau dikenal sebagai orang Kristen yang seperti apa? Saudara, pilihan ada di tangan saya dan saudara. Tuhan sudah memberikan banyak firman-Nya untuk saya dan saudara lakukan. Jangan membalas, kasihilah musuhmu, dan lain sebagainya. Saudara, kesaksian hidup bukan hanya ketika kita diberikan waktu untuk sharing atau memberikan kisah hidup kita yang menjadi kesaksian. Akan tetapi hidup kita, gaya hidup kita juga adalah kesaksian yang hidup. Bagaimana caranya?
yaitu ketika saudara sedang berada di sekolah atau di kampus, jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, dan berusaha melakukan hal yang benar. Demikian juga ketika saya dan saudara berada di tempat kerja, jadilah pegawai yang bisa dipercaya, berintegritas, jujur, dan tetaplah lakukan hal yang benar. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang tidak jujur di dalam hal bekerja di sekitar saudara. Ketika di rumah, tunjukkanlah bahwa saudara adalah seorang murid Kristus yang ikut dalam persekutuan gerejawi. Dan biarlah itu tercermin dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga baik di dalam lingkungan rumah kita, kompleks rumah kita, di dalam kampung kita, di kota kita, dimanapun kita berada, di tempat-tempat umum sekalipun, di pasar, di bus, jadilah orang yang berbeda dengan dunia ini. Percayalah saudara bahwa seperti halnya Dorcas, akan ada banyak orang yang akan heran dengan kehidupanmu dan kehidupanku. Dan bukan hal yang mustahil bahwa melalui kehidupan hidupmu dan hidupku akan banyak orang yang mengenal Tuhan juga, yang bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah sama-sama kami renungkan. Kami percaya Tuhan, kami masih hidup sampai hari ini karena Tuhan punya rencana agar hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati, berikan keberanian dan jati diri sebagai seorang murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.